Ya, beliau menyebutkan perkataannya Al-Wahidi rahimahullah taala, yaitu beliau wafat 468. Kemudian di sini ya Allah Subhanahu wa taala merintahkan pada nabinya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, ya kul hal unabbiukum bisyarri min dzalika mathubatan indallah. Kemudian man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat taghut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada nabinya, kul, yaitu katakanlah wahai Muhammad, apakah akan aku beritakan padamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang yang fasik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang dilaknat. Itu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dan Allah Subhanahu wa taala murka, itu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka wajala minhum, dan di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan al-qiradah, yaitu Allah jadikan kera, ya, wal khanazir, dan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan babi, yaitu kera-kera, ya, atau khanazir, yaitu babi-babi, wa abadat tauhid, dan juga ya orang-orang yang menyembah tauhid. Dan sebagaimana kita telah sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya tauhid itu adalah ya segala sesuatu yang manusia melampaui batasannya, ya, dari kalangan ma'bud, yaitu yang disembah, atau matbu', yaitu yang diikuti, ya, atau muta', yaitu dari yang ditaati. Kemudian dalam syarah atau dalam penjelasan pada bab ini, ya, disebutkan bahwasanya man la'anahu Allah wa ghadiba alaih, itu orang yang dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah al-Yahud wan Nasara. Mereka ini adalah orang Yahudi, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Dan sebagaimana kita ketahui, wal la'nu huwa at-tard wal ib'ad. Yang dinamakan laknat itu adalah at-tard, yaitu diusir, atau wal ib'ad, yaitu dijauhkan. Wal muradu bidzalika al-adzab. Dan dimaksud demikian itu adalah al-adzab, yaitu diberikan adzab. Wat-tard, ya, dan juga diusir atau dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa minha al-jannah, yaitu dijauhkan, ya, diusir dari surga. Ya, bahasanya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa amal ghadab, adapun marah, ya, Allah murka, huwa asyaddu minal la'nah wa abqa. Maka ghadab ini adalah maknanya adalah lebih dalam atau lebih keras dalam laknat, dan juga lebih apa? Ya, lebih kekal, ya, lebih, ya, terus menerus. Maka dikhususkan fakhussa bil yahud, dikhususkan pada orang Yahudi. Kenapa? Li'annahum asyaddu adawah li ahlil haqq. Dikarenakan mereka sangat memusuhi. Jadi orang Yahudi adalah permusuhan itu sangat, ya, sangat keras. Ya, permusuhan itu sangat, ya, sangat jelas terhadap orang-orang, ya, yang mengikuti kebenaran. Ini sebagaimana disebutkan dalam, ya, tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Jadi makna dari man la'anahullah wa ghadiba alaih itu adalah, ya, orang-orang Yahud. Ya, orang-orang Yahud. Nanti sedikit kita akan sebutkan, ya, di antara sifat-sifat orang-orang Yahudi. Ya, sifat-sifat orang-orang Yahudi. Tapi kita baca sebentar, ya, dari penjelasan ayat. Kemudian wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara mereka itu al-qiradah, yaitu kera, ya, wal khanazir, yaitu babi. Yaitu adalah billadina ja'alahum qiradah. Yang di antara ahli tafsir yang mengatakan
di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala jadikan qirodah, itu jadikan kera mereka adalah ashabus sabt. Ya, itu ashabus sabt. Ashabu as-sabt. Yaitu mereka dilarang untuk menjaring ikan di hari apa? Di hari Sabtu. Kemudian mereka meletakkan jaringnya di hari Jumat. Ya, kemudian mereka mengambil ikannya di hari Ahad. Ya, ini sifat dari orang Yahudi, bahwasanya mereka itu apa? Ahlul khiyal. Itu mereka ini apa? Mencari alasan. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang mereka untuk berburu ikan di hari Sabtu. Akan tapi mereka khiyal, melakukan apa? Khiyal, upaya supaya mereka itu dalam sangkatan mereka itu tidak berbuat kesalahan atau perbuatan dosa, sehingga mereka melakukan yaitu penjaringan atau memasang jaring mereka di hari Jumat. Kemudian mereka mengambil ikan yang mereka jaring itu di hari Ahad. Seperti juga di antara mereka yang disebutkan bahwasanya mereka orang Yahudi itu tidak bersedekah di hari Sabtu. Sehingga di sana terdapat pemberitaan bahwasanya ketika orang-orang Yahudi misalnya ditemui oleh seorang, kemudian saya ini adalah orang yang miskin, tidak punya apa-apa, bersedekahlah kepada kami. Itu orang-orang Yahudi yang di negeri barat sana, mereka tidak akan bersedekah. Karena apa? Di antara keyakinan mereka itu tidak bersedekah di hari Sabtu. Berbeda dengan kaum muslimin. Mereka bersedekah sesuai dengan kemampuan mereka. Di hari apapun dan kapanpun dan dimanapun. Tetapi orang Yahudi ketika diminta, saya ini orang miskin, saya tidak bersedekah. Itu berapa orang yang dicoba seperti itu. Dan dengan tanda mereka, yaitu seperti zunar, yaitu ada rambut yang di sini, ciri-ciri mereka. Intinya mereka itu dikenal di negeri Eropa sana, yaitu dicoba diminta tolong bersedekahlah kepada kami, tidak akan bersedekah. Bahkan mengatakan saya ini tidak bawa uang. Saya tidak bawa uang. Ini di hari Sabtu itu enggak boleh menurut keyakinan mereka untuk bersedekah, bahkan tidak membawa apapun, yaitu uang untuk apabila ada yang membutuhkan kemudian dia bersedekah. Ini karena termasuk dari keyakinan mereka. Termasuk dari keyakinan mereka. Berbeda dengan kaum muslimin, akan berusaha membantu saudaranya dimanapun, kapanpun, dan di saat apapun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ashabus sabat, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu apa? Kera, wabil khonazir, dan juga Allah jadikan khonazir. Itu disebutkan di sini, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya mereka ini adalah kufar ma'idati Isa minan Nasara. Itu orang-orang kafir, orang-orang kafir Ma'idah. Yang mereka apa? Minta kepada Nabi Isa alaihissalam untuk mendatangkan apa? Ma'idah minas sama. Pernah dengar? Mendatangkan apa? Hidangan dari langit. Supaya Nabi Isa alaihissalam minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mereka orang Nasara, itu adalah yang dijadikan khonazir. Itu jadikan apa? Babi. Sebagaimana kisahnya dalam surat Maidah, Al-Maidah. Wa mashu ashabis sabat qiradatan jaa fi ayatin sharihah. Dan masakh, yaitu dirubahnya orang-orang Yahudi, yaitu ashabus sabat, itu dirubah menjadi apa? Diubah menjadi kera. Itu datang pada ayat yang jelas sekali, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabat. Dan sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang i'tadaw, itu berbuat melampaui batas fis sabat, itu di hari Sabtu. Faqulna lahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan pada mereka, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian apa? Qiradah. Jadilah kalian kera-kera khasiin yang hina. Ini dalam apa? Perubahan atau pengubahan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang melakukan khiyal, yaitu ashab as-sabat. Ini jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 65. Kemudian wa abada taghut, ini telah lewat pada kita tentang pembahasan taghut. Maka di dalam ayat ini sebagai dalil dari pembahasan kita
bahwasannya dari umat ini ya itu akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang-orang Nasara, ya, seperti yang dilakukan orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Kemudian mimbab faedah ya bisyarri min dalik, bisyar itu dalam ayat itu bisyar ya. Syar ini aslinya isim apa? Isim apa namanya? Ini antara isim tafdil. Ya, bisyarim itu yang lebih buruk. Ya, itu adalah isim tafdil. Dan aslinya adalah asyar. Aslinya ada asyar. Ya, akan tapi di sini apa? Hamzahnya dibuang. Jadi syarrun ini ya, itu adalah aslinya asyar. Tetapi hamzahnya dibuang itu untuk meringankan. Ya, untuk meringankan karena apa? Banyaknya dalam penggunaan. Ya, sehingga diringankan, dibuang ya hamzahnya. Begitu pula ketika khair itu aslinya apa? Akhyar. Tetapi apa? Hamzahnya dibuang karena untuk apa? Meringankan ya. Itu untuk meringankan. Maka ini syarrun bisyarrin ini adalah asalnya adalah asyar, tetapi ya dibuang hamzahnya karena untuk meringankan. Kemudian mathubatan indallah. Jadi mathubatan ya, mathubatan ini apa? I'rabnya apa? Siapa yang mungkin tahu? Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika mathubatan indallah, itu balasan ya dari apa? Kefasikan yang mereka lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang fasik. Apa? Mathubatan. Itu i'rabnya adalah sebagai antum hal. Ada yang lain? Antum, Akbar? Hah? Apa? Ya, i'rabnya adalah tamyiz. Ya, tamyiz lisyar. Ya, sebenarnya dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ya, mathubatan ya, itu adalah tamyiz ya untuk syar. Ya, sebagaimana dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yaitu balasan, maknanya jazaan ya, sebagai balasan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala melaknatnya dan Allah Subhanahu wa taala memukainya, kemudian Allah jadikan dari mereka itu apa? Yaitu kera-kera dan babi-babi. Kera tadi ya dalam surat Al-Baqarah ya, kemudian babi itu diambil ya, sebagian dari ahli tafsir mengatakan yaitu dari orang-orang Nasara yang apa? Meminta maidah, yaitu meminta hidangan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Itu ya di antara faedah yang kita inginkan. Jadi di dalam ayat ini ya, ini menunjukkan bahwasannya ya dari umat ini ya ada yang mengikuti orang-orang ya Yahudi dan orang-orang Nasara ya dalam ya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan baca dari apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, kul ya al-khitab li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal unabbiukum ya, apakah aku ya akan kabarkan pada kalian, ukhbirukum bisyarri min dzalik ya, yaitu yang lebih buruk dari yang demikian itu ya, yang lebih buruk ya dari yang demikian itu, yang apa? Alladzi dzakartum, yang apa? Kalian telah sebutkan fi haqqina ya, pada hak kami, minadzam, dari celaan, yaitu sebagai bentuk apa? Kedustaan wa buhtanan, bentuk zuran wa buhtan semakna. Min qaulikum fi haqqina, itu dari ucapan kalian pada hak kami, ma ra'aina syarran minkum ya, kami tidaklah melihat ya suatu yang lebih buruk ya dari kalian ya, dari kalian. Kemudian mathubatan indallah ay jazaan indahu yaumal qiyamah, itu sebagai balasan di sisinya di hari kiamat, nusiba ala tamyiz ya, di sini sebagai mathubah adalah tamyiz dari syar tadi. Wa hadza yasduqu alaikum, maka ini adalah pantas, benar untuk kalian antum ya, untuk kalian antum, yaitu apa? Orang-orang Yahudi, ayyuhal muttasifuna bihadhi sifat, yang kalian bersifat dengan sifat-sifat ini
ya, bahwasanya orang Yahudi itu apa? Dilaknat, dimurkai, ya, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala qiradah wal khanazir, dijauhkan dari rahmat, ya, kemudian mendapatkan azab, ya. La nahnu, bukan kami. Ini Allah perintahkan pada nabinya untuk mengatakan, ya, kepada orang-orang Yahudi, ya, untuk mengatakan kepada orang Yahudi. Kemudian man la'anahullah, itu, ya, siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, taradahu wa ab'adahu min rahmatihi, itu yang Allah Subhanahu wa taala, ya, melaknatnya, ya, yaitu apa? Menjauhkannya dari rahmatnya, ya, diusir atau dia apa? Dijauhkan, tidak diberikan rahmat. Wa ghadiba alaih, dan apa? Ghadaban la yarda ba'dah, yaitu bahasanya kemurkaan yang Allah Subhanahu wa taala tidaklah, ya, ridho setelahnya. Ini murka pada mereka. Wa ja'ala minhumul qiradah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka qiradah. Mereka adalah ashabus sabt minal yahud wal khanazir wa hum kufaru ma'idati Isa minan nasara. Ini sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Wa kilal mashaini fi ashabis sabt minal yahud. Dan ada yang mengatakan juga dari ahli tafsir bahwasanya yang dimasakh, apa dimasakh itu? Diubah. Ya, yang diubah, ya, menjadi bentuk yang lainnya, ya, itu adalah semuanya, baik dijadikan kera maupun dijadikan babi, ini adalah orang-orang Yahud, ya. Fasyabab musihu kirodatan, disebutkan bahasanya para pemudanya itu diubah, ya, menjadi kirodah, menjadi kera. Adapun wasuyuh, orang-orang tuanya itu musihu bi khanazir, jadi orang mudanya diubah menjadi kera. Adapun orang tuanya diubah menjadi apa? Babi. Itu perkataan yang lain, ya, perkataan yang lain dari pendapat ahli tafsir. Jadi yang muda itu diubah atau dirubah. Diubah, ya, bukan dirubah. Dirubah itu tidak ada, tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu katanya seperti itu. Ya, jadi dari KBBI, ya, itu diubah. Kalau dirubah itu enggak ada, ya, diubah. Kemudian apa? Di sini apa? Waja'alahum minhum qiradah wa hum ashabus sabt minal yahud, dan khanazir sudah. Kemudian wa abadat taghut, dan orang-orang yang menyembah kepada taghut, yaitu waja'ala minhum, ya, man abada syaitan, ya, itu orang-orang yang menyembah syaitan atau mentaatinya, ya, dari apa yang, ya, digoda padanya, yaitu, ya, mentaati syaitan, yaitu dari apa yang setan itu telah menggodanya atau telah menyesatkannya, ya, telah menyesatkannya. Mungkin sedikit, ya, faedah ini di antara yang disebutkan oleh ulama tentang sifatnya orang Yahudi yang sangat buruk, ya. Apabila antum ingin mengetahui sifat orang-orang Yahudi, ya, antum bisa atau banyak mengambil faedah dari surat Al-Maidah, ya, disebutkan, ya, tentang sifat orang Yahudi dan juga akhlak mereka yang buruk, ya, akhlak mereka yang rendah. Dan Alkitab wa Sunnah, ya, ini banyak sekali menyebutkan tentang penjelasan akan yang demikian itu, ya. Dan apabila seorang itu mengetahui tarikh, ya, sejarah, ya, dalam ilmu tarikh, itu ilmu sejarah, ya, ataupun kenyataan, maka akan menyaksikan, ya, bahwasanya orang-orang Yahudi itu adalah, ya, orang-orang yang buruk dan orang-orang yang sering berbuat kerusakan. Di antara, ya, sifat mereka ini secara global, ya, bahwasanya mereka itu adalah al-kibr, ya, al-kibr. Kemudian apa? Al-hasad, al-dzulm, ya. Kemudian apa? Wa kitmanil haq, itu menyembunyikan apa? Kebenaran. Wa tahrimil kalim, ya, mereka itu apa? Menyelewengkan, ya, kalim al-mawadihi, itu menyelewengkan apa? Ya, kalimat dari tempatnya. Ya, wa kallamallahu Musa taklima, kemudian apa? Wa kallamallahu, ya, siapa? Wa kallamallaha Musa, ya, seperti itu. Ya, makna apa? Ya, makna-makna yang terdapat di khittah kemudian diselewengkan menjadi apa? Khintah, ya, dan semisalnya, ya, dari menyelewengkan makna.
Kemudian di antaranya ya, sifat dari orang Yahudi al-khiyanah, itu berkhianat. Jadi kalau mereka itu khianat itu biasa memang. Ya, al-ghadr, ya, melakukan ghadr. Apa ghadr? Orang misalnya dibunuh begitu saja, ya, itu merasa tidak bersalah, sudah biasa. Ghadr itu misalnya seorang ditembak dengan tanpa ya sepengetahuannya, tahu-tahu dor, kayak gitu sudah. Ya, dan su'adab wa ihtiqarul akharin wa sa'yu fil fasad, itu apa? Berupaya dalam kerusakan, wa itharatul fitan, ya, menimbulkan fitnah, wal hurub, ya, wal hurub, dan juga apa? Peperangan, itu senantiasa mengobarkan peperangan. Jadi kalau antum ya ingin tahu ya perperangan di antara kaum muslimin itu apa? Tidak berhenti-berhenti. Saya kalau di mana? Di Yaman dan semisalnya, atau di daerah kaum muslimin, itu di belakangnya adalah orang-orang Yahudi. Karena mereka memang senang apa? Mengobarkan fitnah. Yaitu supaya apa? Perang itu apa? Terus ya di antara kaum muslimin itu apa? Tetap terjadi. Ya. Dan juga apa? Di antara sifat mereka adalah aklu riba. Kalau antum ya pengen membaca sekali lagi bahasanya apa? Antum ya banyak baca di tafsir atau dalam ayat surat Al-Maidah. Ya, dalam surat Al-Maidah. Di antara disebutkan misalnya apa? Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Kalau ini dalam surat Ali Imran. Ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab, siapa di sini? Ya Yahud dan Nasara. Ya, tetapi di sini lebih khusus pada ahlul kitab, yakni orang-orang Yahudi. Lima talbisunal haqq. Ya, kenapa kalian apa? Menyamarkan ya kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wa taktumunal haqqa. Ini syahidnya. Kita tadi kan sudah sebutkan kan bahwasanya mereka itu sifatnya adalah apa? Kitmanul haqq. Itu menyembunyikan apa? Kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedangkan engkau mengetahui. Ini bahasanya mereka itu apa? Ya, menyembunyikan kebenaran. Kemudian khianat, ghadr, ya, kemudian menipu, itu adalah sifat mereka. Kemudian hasad. Ya, bahasanya mereka memiliki hasad. Ya, wadda katsiru min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasada min indi anfusihim. Ya. Ini di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Bahwasanya kebanyakan ya dari ahlul kitab ya mereka itu menyukai, menyenangi seandainya ya mereka itu bisa mengembalikan kalian yaitu dari keimanan kalian kepada kekufuran. Kenapa? Hasada min indi anfusihim. Ya, itu apa? Karena hasad yang ada pada diri mereka. Mimba dima tabayyana lahumul haqq. Ya, setelah jelas dari mereka itu apa? Kebenaran. Ya, ini diantara ciri dari orang Yahudi. Ya, ciri dari ya orang-orang Yahudi. Begitu pula dalam surat Al-Maidah, wa qalatil yahud yadullahi apa? Maghlulah. Qullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Ini pensifatan pada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Ya, sifat-sifat yang buruk, ya. Kemudian yuharrifunal kalima ya amma wadi'ih. Itu di antara sifat-sifat orang Yahudi. Jadi kembali ya kalau antum ingin mengetahui sifat dari orang-orang Yahudi, yaitu bahasanya bisa dilihat ya dalam ya surat Al-Maidah, ya merendahkan orang lain ya, dan sifat ya bahasanya mereka itu hatinya apa? Keras ya. Hatinya itu apa? Keras. Fa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Itu apa? Kami jadikan qulubahum qasiyah. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatakan bahwasanya kami jadikan hati-hati mereka itu ya adalah hati yang keras. Ya, yang keras. Kemudian mereka ini apa? Tamak. Ya, kemudian apa? Memiliki ketamakan dan apa? Jasa, yaitu tidak pernah kenyang dengan dunia. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Ya, maka sungguh kalian akan mendapati mereka adalah manusia yang paling apa? Tamak atau ingin hidup, bahasanya mereka itu apa? Tidak dimatikan. Itu adalah ya orang-orang Yahudi, dan mereka ini adalah orang yang paling apa? Benci dengan kaum muslimin. Ya. Paling benci terhadap kaum muslimin.
Ya, la tajidanna asadan nas ada watalil ladina amanu al yahud. Ya, la tajidanna, ya, sungguh engkau akan mendapati asadan nasi adawah, yaitu orang yang paling apa? Benci, paling memusuhi, yaitu lil ladina amanu, kepada orang-orang yang beriman adalah apa? Al yahud. Ya, walladzina asyraku. Ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Maka kalau antum dapati kaum muslimin yang mereka di suatu tempat yang mereka itu sampai disiksa dan semisalnya, antum dapati mereka ini adalah dari kalangan apa? Orang Yahud. Seperti pada saudara kita ya di Palestina atau di tempat yang lain, mereka itu kalau sudah membunuh yaitu dengan cara yang batil dan cara yang keji. Begitu pula kalau antum ingat di mana Rohingya atau apa, mereka bagaimana membunuh kaum muslimin, atau yang di Cina dan yang semisalnya, maka yang paling ya bermusuhan, ya permusuhannya yang paling jelas itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ya, kalau seperti di Rohingya ya apa? Orang Hindu atau orang ya seperti di India ya seperti itu adalah itu tadi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka ya permusuhannya begitu kerasnya kepada kaum muslimin. Kemudian al-ma'na al-ijmali lil ayah yaqulu ta'ala li nabihi qul li haula'i alladziina takhadhu dinakum huzwa wa la'iba. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada nabinya, katakanlah kepada mereka yang mereka ini apa? Menjadikan agama kalian sebagai apa? Olah-olahan. Wa la'iba, dan juga apa? Bahan mainan min ahlil kitab. Ya, dari ahli kitab, yaitu orang Yahud, hal ukhbirukum, ya, apakah mau aku kabarkan kepada kalian bima yanalu syarral jaza, dengan siapa yang akan mendapatkan balasan yang jelek, ya, yang lebih jelek yaumal qiyamah indallah, itu adalah innahum manittasafa bihadhi sifat, yaitu orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat ini. Ya, alatihya ala ibad an rahmatillah, itu adalah orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa naila ghadabihi daim, dan mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan murka yang terus-menerus. Kemudian siapa? Waman musikhat suratuhu dahiran. Ya, siapa yang diubah suratuhu, yaitu bentuknya ya secara zahir, bitahwilihi ila kirat. Ila kirat, ya, diubah menjadi apa? Kirat. Apa kirat? Itu diubah menjadi kera. Au khinzir. Naudzubillah. Yaitu orang-orang yang diubah. Ya, dan juga apa? Dari khinzir apa? Menjadi khinzir. Ini secara zahirnya. Wa batinan, ya, secara batinnya apa? Bi taati syaitan. Itu mentaati syaitan, ya, wa i'radihi an wahyi rahman. Kemudian mentaati syaitan, yaitu tadi abadat tauhid, yang mentaati syaitan dan berpaling ya dari wahyu ar-Rahman. Ya, maka inilah sifat-sifat innama tantabiku, ya, hanya saja pas, yaitu cocok. Ya, alaikum ya ahlal kitab. Ya, wahai ahlal kitab, inilah ya sifat yang layak dan pantas, ya, sesuai ya kepada kalian wahai ahlul kitab. Wa man tasabbaha bikum la alaina, dan siapa saja yang menyerupai kalian bukan atas kami, yaitu ya Nabi SAW. Maka munasabatul ayah lil bab, ya, bahwasannya idza kana fi ahlil kitab, apabila ya pada ahlil kitab man abadat tauhid, ya, ada orang-orang yang menyembah tauhid, beribadah pada tauhid min dunillah, fakadzalika yakunu fi hadhil ummah man yaf'alu dzalik. Maka begitu juga pada umat ini ya ada orang-orang yang melakukan seperti itu juga. Bisa dipahami kan ini kan? Ya, sisi pendalilan. Ya, didatangkan dalil bahwasannya ya kalau pada ahli kitab ada orang-orang yang menyembah ya tagut, yaitu sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang melampaui batas, ya, menurut ya apa batasannya, ya, melampaui batas, baik itu dari ya ma'bud yang disembah, atau matbu yang diikuti, atau muta' ya itu yang ditaati, ya, maka pada umat ini juga akan terjadi yang semisalnya. Kemudian ma yustafadu minal ayah, yang diambil faedah dari ayat ini, silahkan baca siapa?
قال المصنف قال الشارح حفظه الله تعالى ما يستفاد من الآية وقوع الشرك في هذه الأمة كما كان في اليهود والنصارى من عبد الطاغوت. Iya, yang pertama itu terjadinya kesyirikan pada umat ini. Ya, sebagaimana apa? Ya, terjadi pada orang-orang Yahudi. Ya, jadi Yahud itu apa? Orang-orang Yahud. Ya, orang-orang Yahudi. Ya, kalau satu Yahudiun atau al-Yahudi. Wan Nasara itu orang-orang Nasara. Ya, satunya apa? Nasrani. Man abadat tauhid itu siapa saja yang menyembah tauhid itu ada dan terjadi pada umat ini. Ya, sebagaimana antum bisa saksikan. Ya, melampaui batas ya dalam peribadatan pada selain Allah Subhanahu wa taala, ya baik ya matbu dari berhala-berhala ya atau ulama sesat ya dari orang yang diikuti atau dari ya siapa yang ditaati. Ini apa? Ya terdapat atau terjadi pada umat ini. Kemudian yang kedua, الثاني مهاجة أهل الباطل وبيان ما فيهم من العيوب إذا نبذوا أهل الحق بما ليس فيهم. ya itu apa? Muhajjatu ya ahlil batil. Ya muhajjatu ahlil batil itu apa? Menghujai ya ahlil batil. Itu pelaku kebatilan. Ya, wa bayanu ma fihim. Dan menjelaskan apa yang ada pada mereka minal uyub, yaitu dari apa? Dari aib-aib. Ya, idana bazu ahlal haqq. Apabila mereka mengolok-ngolok ya ahlal haqq bima laisa fihim, ya dengan suatu yang tidak ada pada ahlul haqq, orang yang mengikuti kebenaran. Ya, apa? Itu butuh dihujai, ya, butuh ditegakkan hujah, ya, dan dijelaskan ya dari apa yang didapati pada mereka dari aib dan juga diberikan tahu ya bahasanya mereka itu akan diancam ya azab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala seperti laknat, murka ya dari apa yang disebutkan dalam ayat. Kemudian ثالثا أن الجزاء إنما يكون على الأعمال ويكون من جنس العمل. iya. Ya bahasanya apa? Jaza annal jazaa innama yakunu 'alal amal. Ya balasan itu atas ya hanya saja apa? Terjadi pada amalan. Ya, seorang yang beramal kebaikan maka dia akan menuai ya kebaikan. Wa yakunu min jinsil amal. Ya, dan ini dari jenis amalannya. Kalau amalannya baik, insyaallah taala dia ikhlas mengikuti Rasulullah SAW maka akan mendapatkan balasan yang baik. Ya, adapun orang yang senantiasa ya melakukan ya kejelekan, menabur duri misalnya, ya dan semisalnya, ya ditakutkan ya padanya itu apa? Ya mendapatkan balasan yang buruk karena apa yang dia lakukan, ya karena kejelekan itu maka dia juga akan menuai dengan apa yang semisalnya. Yang melakukan kejelekan maka dia akan menuai kejelekan juga. Ya akan menuai kejelekan juga. Terus Rabi'an wasfullahi bi'annahu yaghdabu wa yal'anu as-sota. Ya, yang keempat itu adalah wasfullah. Ya, pensifatan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaghdab. Ya, itu sifat ghadab wa yal'an al-usah. Ya, al-usah jamak dari apa? Al-asi. Ya, al-asi jamaknya usah. Ya, ainnya di dhammah. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat para pelaku maksiat. Kemudian yang kedua, yang setelahnya al-khamis anna ta'ata syaitani hiya munashsha'u syirki billah. ya, yang kelima adalah anna ta'ata syaitan, bahwasanya mentaati syaitan itu adalah mansa. Ya, mansa apa? Itu sumber timbulnya apa? Kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mansa itu apa? Ya, nasa itu muncul timbul. Jadi apa sebab timbulnya apa? Kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Yaitu ketaatan pada syaitan. Iya. Kemudian ya kita baca ayat yang selanjutnya. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Iya, jazakallahu khair. Kemudian musannif
ya mendatangkan dalil yang kedua, yang ketiga ya dari apa yang telah kita baca dari kesempatan yang lalu, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Qala alladziina ghalabu ala amrihim, ya berkata itu orang-orang yang apa? Ghalabu, orang-orang yang berkuasa ala amrihim, ya atas urusan mereka, lanattakhidanna alaihim masjida. Sungguh ya kami akan menjadikan untuk mereka itu apa? Masjida. Itu apa? Ya masjid. Ya, dan kejadian ini adalah ya kejadian apa? Kisah apa? Ashab Al-Kahfi. Ya, itu kisah Ashabul Kahfi. Dan kisahnya mereka ini adalah kisah yang sangat menakjubkan. Jadi qala alladziina ghalabu ala amrihim, itu alladziina ghalabu ala amrihim, sebagaimana dikatakan Syekh Shalih Fauzan di situ, ai ala amri ashabil kahf. Ya, itu atas apa? Perkara yaitu ashabil kahf. Mereka ini adalah apa? Ashabul kalimah wa nufud. Ya, itu ashabul kalimah, itu orang yang memiliki kalimat dan nufud, apa? Ya, ucapannya itu diterima. Maksudnya apa? Al-hukam. Ya, itu maksudnya adalah al-hukam, yaitu pemerintah pada saat itu. Kan yang memiliki apa? Ya, memiliki ketaatan, ya ditaati itu adalah para pemerintah kan. Jadi para pemerintah itu akan apa? Membuatkan untuk mereka itu masjidah. Itu setelah apa? Kejadian yang sangat menakjubkan yang terjadi pada Ashabul Kahf. Ya, pada Ashabul Kahfi ini karena apa? Mereka mendapatkan apa? Karomah. Ya, bahasanya mereka itu apa? Berada di goa. Ya, berada di goa. Kita akan baca sedikit dari apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Hadil ayat fi siyaqi qissati Ashabil Kahf. Jadi ayat ini ya konteksnya adalah pada kisahnya Ashabul Kahf. Dan kisah mereka itu sangat menakjubkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan am hasibata anna ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba. Ya, ini merupakan tanda kebesaran kami yang sangat menakjubkan. Yaitu apa? Wa huwa fityah. Mereka ini adalah para pemuda yang mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala di saat apa? Ya, di saat orang-orang ya di sekeliling mereka itu apa? Dalam kesyirikan. Ya, wa kanu fi biladi syirik. Jadi para pemuda ini ya mereka apa? Taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu beriman pada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang masyarakat di sekitarnya itu adalah berbuat kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Fa kharaju minha ilallah. Maka mereka apa? Keluar ya dari tempat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Fa yasarallahu lahum ghar. Ya, sehingga dimudahkan untuk mereka itu berada di gharan, itu berada di goa. Pada khalufihi, kemudian mereka masuk ke dalam goa tersebut, ya wa namu fihi naumatan tawilah. Kemudian mereka masuk ke dalam gua tersebut, kemudian tidur dengan tidur yang sangat panjang sekali. Ya, balagat yaitu sampai berapa? Thalathami'ati ya thalathami'atin sinina wasdadu tis'ah. Sampai berapa? 309 tahun. Ya, tidur sampai 309 tahun. Gimana ini? Ya, panjang sekali kan? Ya, wahum naimun. Mereka itu ya naimun, dalam keadaan tidur, la yahtajuna ila aklin wa surbin. Itu tidak butuh pada akal dan apa? Tidak butuh pada makan dan apa? Minum. Dan termasuk hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apa? Membolak-balikkan mereka. Ya, membolak-balikkan mereka ke kanan, ke kiri, ya, supaya apa? Itu intinya peredaran darah itu masih ya tidak pada satu sisi saja. Ya, tetapi bisa ya ke kanan, ke kiri. Itu diantara hikmahnya yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, seperti itu. Ya, walamma kharaju, maka tatkala ya mereka keluar dari gua ini, ya, ba'atsu bi ahadihim. Mereka itu mengutus salah seorang dari mereka untuk apa? Untuk berbelanja. Ya, kemudian membawa uang itu apa? Ke kota. Untuk apa? Liyastariya lahum ta'aman, untuk membelikan makanan. Ya, kemudian intinya bahasanya apa? Akhir dari apa? Urusan mereka itu bahwasanya penduduk Madinah di situ ya ittola'u ala amrihim. Ya, penduduk kota di situ mengetahui ya kejadian yang menakjubkan dari Ashabul Kahfi ini. Akhirnya apa? Wa qalu la budda an nabniya ala kuburihim masjidah. Ya, yang mereka katakan apa?
ya bahwasanya kita akan bangun di atas apa kuburan mereka itu apa masjid, karena mereka ini apa ya orang-orang yang memiliki karomah ya, sehingga kita apa akan bangun. Itu yang akan melakukan siapa? Itu orang-orang yang memiliki kekuasaan, yaitu pemerintah ya di saat itu. Ya, maka kenapa ya kesyirikan itu kadang masih bercokol di suatu tempat ya, karena ternyata yang mendukung dan menguatkan adalah apa? Pemerintah yang ada di wilayah tersebut. Ya, karena apa? Ya, ini adalah pendapatan daerah. Ini adalah apa? Ya, sumber pemasukan kota dan yang semisalnya, sehingga ya kesyirikan itu ya masih tetap saja apa? Berlaku atau terjadi di tempat tersebut. Kalau antum perhatikan, kalau didukung oleh pihak ya pemerintah ya sudah. Itu rata-rata bahasanya apa? Kesyirikan itu akan tetap apa? Berjalan. Ya dimanapun, baik itu di negeri kita ataupun di ya negeri ya seperti Mesir dan yang semisalnya, atau di daerah-daerah yang memang itu tadi ya apabila penguasa itu menguatkan ya perbuatan kesyirikan, yaitu ya ini sebagaimana contoh bahwasanya yang ingin apa membuat kuburan mereka itu ya menjadi diagungkan itu adalah para pemerintah ya, alladzina ghalabu ala amrihim, yaitu para pemerintah. Lana takhidda alaihim, yaitu apa haulahum, kami akan jadikan ya di sekitar mereka masjidah, apa digunakan untuk apa yusalla fihi ya, itu apa dijadikan tempat untuk sholat, wa yaksiduhumun nas wa yatabarrakuna bihim ya, manusia itu memaksudkan atau bertujuan pada tempat tersebut ya, pada orang-orang tersebut, kemudian wa yatabarrakuna bihim, mereka meminta keberkahan kepada mereka. Bisa dipahami kan ini kan? Kemudian makna ijmalil ayah yuhbiru ta'ala anil ladzina ghalabu ala amri ashabil kahf. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ya dari orang-orang yang apa? Yang memiliki kekuasaan ya atas perkaranya ashabul kahfi. Ya, ala wajhidzam. Ya, di sini apa? Ya, ditinjaunya dari apa? Yaitu celaan untuk mereka. Iya. Annahum qalu, bahasanya mereka ini apa? Mengatakan lanattakhidanna haulahum musalla. Ya, kami akan jadikan haulahum itu di sekitar mereka musalla. Yaitu tempat untuk salat. Yaksiduhun nas wa yatabarrakuna bihim. Ya, yaitu manusia memaksudkan pada tempat tersebut, kemudian mereka ya mengalap berkah di tempat tersebut. Ya, mencari berkah di tempat tersebut. Maka sebagaimana yang kita ketahui ya di negeri kita juga apa? Tempat-tempat yang apa? Terjadi penyembahan terhadap kuburan ya seperti itu. Kami akan bangun ya, kemudian ini sebagai apa? Yang disebut dengan apa? Cagar apa antum yang ketahui? Cagar budaya. Dan ini sebagai apa? Ya tempat pemasukan daerah, ini sebagai apa? Ya bentuk penghormatan pada para wali dan yang semisalnya. Ya akhirnya yang terjadi ya kesyirikan ya dan meminta berkah ya, mengalap berkah dari berbagai macam tempat, bahkan ya safar ya yang itu adalah terlarang ya, karena tidaklah boleh seorang itu melakukan safar ya melainkan apa ya kepada atau ke 3 masjid ya, tidaklah dilakukan rihal itu melainkan kepada 3 masjid. Akan tapi yang terjadi ya bahwasanya berbondong-bondonglah ya dari kaum muslimin yang mereka apa datang ke tempat tersebut ya, kemudian bukan untuk ya berziarah kubur, akan tapi untuk ya menyampaikan kebutuhan ya, keinginan dan hajat mereka kepada ya kepada orang-orang yang telah mati atau orang-orang yang telah meninggal yang berada di dalam kubur. Ya, seperti itu yang terjadi. Maka kesesuaian ayat ini terhadap bab anna fiha dalilan, bahwasanya di dalamnya terdapat dalil bahwasanya annahu sayakun fi hadil ummah. Ya, bahwasanya akan terjadi pada umat ini man yattakhidul masajida alal kubur. Orang yang menjadikan masjid di atas kuburan. Sebagaimana apa? Kama yaf'aluhu man kana qablahum. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Ya, ini terbukti
terbukti. Jadi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah pun terjadi di umat ini. Ya, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu juga terjadi ya pada umat ini sampai zaman kita sekarang ini. Kemudian ma yustafadu minal ayah, ما يستفاد من الآية الأول تحريم اتخاذ المساجد على قبور والتحذير من ذلك لأنه يؤدي إلى الشرك. iya, yang pertama yang diambil faedah dari ayat ini yaitu haramnya menjadikan masjid, ya, tahrimut ittikhadil masajid. Ya, kalau kita masukkan atau idghamkan langsung apa? Tahrimut ittikhadil masajid. Itu menunjukkan bahwasanya hamzahnya ittikhad itu adalah hamzah wasl. Ya, kalau antum tahu nanti hamzah ada wasl, ada hamzah qata. Ya, kalau enggak dibaca di situ ya berarti adalah hamzah wasl. Tahrimut ittikhadil masajid, yaitu diharamkannya mengambil masjid ya alal kubur, menjadikan masjid di atas kuburan. Wa tahdhiru min dzalik, ya, dan larangan akan yang demikian itu. Kenapa? Li'annahu yuaddi ila syirki, karena itu akan mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian yang kedua, الثاني أنه سيكون في هذه الأمة من يتخذ المساجد على القبور كما فعله من كان قبلهم. ya, bahwasanya apa? Annahu sayakun, ya, bahwasanya akan terjadi fi hadhil ummah, pada umat ini apa? Man yattakhidhu al-masajida, itu orang yang apa? Mengambil masjid, ya, atau menjadikan masjid di atas kuburan. Ya, menjadikan masjid, yattakhid, itu menjadikan masjid di atas kuburan, kama fa'alahu man kana qablahum, itu sebagaimana dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Terus الثالث التحذير من الغلو في الصالحين. iya, yang ketiga adalah ya at-tahdzir, yaitu apa? Peringatan ya dari perbuatan ghulu ya terhadap orang-orang ya orang-orang saleh. Ya, orang-orang saleh. Terus رابعا أن نتخذ المساجد على القبور من الغلو في الصالحين. ya, bahasanya apa? An-nattikhadal masajid, ya, an-nattikhadal masajidi, ya, di situ harokatnya ini ya. Ya, an-nattikhadal masajidi, ya, alal kuburi minal ghulu fis shalihin. Walaupun nanti bisa dibahas pada tempat, tapi yang biasa kita dapatkan itu apa? Mungkin ya dikasroh dulu. Ya, an-nattikhadal masajidi alal kubur minal ghulu fis shalihin. Jadi menjadikan ya atau menjadikan masjid di atas kuburan itu termasuk perbuatan ghulu terhadap ya orang-orang saleh. Ya, insyaallah bisa ya dipahami. Ya, insyaallah bisa dipahami ya dari ya faedah yang didatangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Jadi tadi qala alladziina ghalabu ala amrihim, ya, mereka ini adalah para siapa? Ya, para penguasa dan minar ru'asa wal hukam. Mereka ini adalah yang memiliki sultan, ashabus sultan wa nufud, yaitu ya dari kalangan ru'asa dan juga ya ru'asa itu para pemimpin, ya, dan juga ya itu hukam, yaitu para penguasa. Jadi kalau misalnya mau dijadikan seperti itu ya memang sudah ya dahulu sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahasanya akan terjadi pada umat ini ya pengikutan ya terhadap apa yang dilakukan oleh Yahud dan Nasara, sebagaimana yang kita telah baca tadi, dan sebagaimana hadis yang ya akan datang ya sebetulnya kita ingin selesaikan, tapi qadarullah ya waktunya nanti terlalu panjang, ya kita cukupkan 2 ayat ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan hadis yang selanjutnya ini pernah kita singgung juga ya, ini sudah kita baca juga, insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan membacanya. Bisa dipahami kan ya dari apa yang kita baca, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjauhkan kita ya dari perbuatan syirik, ya, karena kadang ya seorang itu apa?
kecemburuan ya terhadap kesyirikan itu kurang ya dibandingkan kemaksiatan apabila dilakukan. Misalnya dikabarkan di sana ada yang menzinai ya ibunya. Padahal di sini ada kuburan yang disembah-sembah. Ini ya gimana? Ya seorang anak menzinai ibunya. Padahal di sini ada kuburan yang disembah-sembah. Dia sendiri merasa kayak suatu hal yang lumrah, ya suatu hal yang biasa. Nah, itu sama dosa. Tapi dosanya ya yang satu adalah dosa yang bisa memasukkan seorang hamba itu kekal di dalam neraka. Itu dosa yaitu kesyirikan. Ya, apabila kuburan yang disembah, kemudian kuburan tidak hanya kuburan saja, pepohonan disembah, kemudian bebatuan disembah, ya dan penunggu laut misalnya disembah. Ya, seorang itu kadang tidak memiliki kecemburuan yang lebih, ya, dan perhatiannya kurang, ya, terlebih dalam mempelajarinya karena mungkin dianggap suatu yang kita dianggap tahu, ya, padahal ya banyak dari kaum muslimin yang belum mengetahui akan hal ini dan selayaknya bagi kita mengetahui supaya kita tidak terjatuh pada kesyirikan dan juga kita bisa memperingatkan, ya, mengingatkan ya saudara kita, keluarga kita, ya supaya masyarakat kita supaya mereka itu tidak terjerumus ya di dalam perbuatan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan mendatangkan manfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.